Sejauh mata memandang, lahan pertanian dan perkebunan cukup menyejukkan mata. Walau di sini cuacanya sangat panas, maklum musim kemarau. Di sini, di Kelurahan Sri Basuki, Kota Bumi, sebagian masyarakat bermata pencaharian petani dan peternak kambing. Ada juga yang sebagai peternak ikan air tawar. Saya akan mengajak Anda mengetahui inovasi dari salah seorang warga kelurahan ini dalam membudidayakan ikan air tawar. Usaha budidaya ikan air tawar menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Dan ikan lele menjadi salah satu jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, termasuk Lampung. Apalagi permintaan pasar akan ikan lele sangat tinggi. Nah, saya mau belajar nih dengan salah seorang pembudidaya ikan lele yang berhasil. Namanya Pak Helman, yang memiliki usaha bernama Excellent Agri Farm. Katanya nih, ada trik khusus untuk menekan biaya produksi budidaya ikan lele ini. Permisi Pak. Iya, Saya Viana Putri Pak. Bapak dengan siapa? dengan Bapak Helman Zana. Oh Bapak pemilik budidaya ikan air tawar ini Pak? Iya, benar Mbak. Ini di kolamnya ada ikan apa aja sih Pak? Ini kita di sini budidaya ikan lele sama ikan patin. Ikan lele dan ikan patin. Kolam apa sih Pak yang dibangun untuk ikan lele dan ikan patin? Ya, banyak macam ya Mbak. Biasanya kolam beton, kolam tanah, kolam terpal plastik seperti ini. Oh ini Iya. terpal plastik ya Pak? Iya. Apa Pak perbedaan antara kolam beton dan kolam terpal plastik ini? Kalau kolam beton yang pasti biayanya lebih mahal. Jadi untuk petani-petani pemula mereka pasti memikir ulang. Sedangkan sedangkan kalau kolam terpal plastik seperti ini budgetnya lebih murah. Jadi kita bisa langsung budidaya. Oh iya Pak. Di dalam satu kolam itu ikan lele sama patin tuh bisa dijadikan satu kolam nggak sih Pak? Nggak bisa kalau itu Mbak. Iya, sebab ikan lele kanibal. Dan iya, jadi tidak bisa digabung lele dan patin. Sistem budidaya apa sih Pak yang diterapkan di sini? Saya biasa menggunakan sistem konvensional ya Mbak. Jadi bagaimana, Pak? sirkulasi airnya selalu terjaga. Oh gitu. Benar gak sih Pak kalau misalnya ikan lele itu nggak bisa hidup di air jernih? Iya benar, ikan lele harus hidup di air yang keruh atau hijau. Karena kalau dia jernih, dia pasti kanibal karena dia melihat kawannya sendiri. Lalu bagaimana sih Pak tahapan dari awal untuk membudidaya ikan ini? Metode atau tahapan untuk budidaya ikan lele khususnya ya Mbak. Yang pertama, kita persiapkan lagi airnya. Airnya kita buat endapan selama 2-3 hari sampai airnya hijau. Lalu kita pilih benih yang bagus dan satu ukuran. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Oh jadi harus satu ukuran Pak? Iya, satu ukuran. Jadi yang terakhir adalah yang tidak kalah penting yaitu pakan Mbak. Karena pakan 70% menunjang biaya produksi itu sendiri. Khususnya lele kan umurnya 2 bulan sampai 3 bulan. Pakannya 70%. Sedangkan patin umurnya bisa sampai 7 dan 8 bulan. Ya, kalau tidak bisa kita menggunakan pakan alternatif, maka bakal repot nantinya. Oh iya. Berpengaruh sama biaya juga ya Pak? Iya, pastinya. Ya, mari kita melihat cara pemberian pakan, Mbak. Oh iya boleh Pak. Iya. Ini ditabur aja Pak? Iya, langsung ditabur. Boleh saya coba?
Pakan merupakan komponen paling penting dalam budidaya ikan lele. Namun, pembudidaya seringkali mengeluhkan harga pakan yang mahal. Sementara pakan lele harus memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pak Helman tidak hanya melakukan budidaya ikan lele, namun juga ikan patin. Ikan patin atau yang terkenal dengan nama dori merupakan salah satu ikan yang pasarnya berkembang dengan pesat. Permintaannya tidak tanggung-tanggung, bisa menembus pasar ekspor. Hampir sama dengan ikan lele, katanya budidaya ikan patin juga tidak sulit. Jenis pakan dan pemberian pakannya pun sama, sehingga tidak jarang para pembudidaya menggabungkan ikan lele dan ikan patin dalam satu kolam. Oh ya, mau tahu nggak Mbak cara buat pakan alternatif biar bisa menekan biaya produksinya? Oh, boleh Pak, boleh Pak. Oh Boleh, ya, Pak. mari saya tunjukkan Ayo. cara pembuatannya. Nah, ini dia pakan alternatifnya Mbak. Oh, ini di sini pembuatannya Pak. Iya. Oke. Nah, bisa bicara langsung dengan Pak Suhaili yang Oke. biasa buatnya. Makasih Pak. Halo Pak. Oh, jadi ini ya Pak pakan alternatif ya? Iya betul. Oh, ini terbuat dari apa aja Pak? Onggo, Onggok, campurannya pur, campuran pur. ikan asin, ayam, dan banyak lain-lainnya. Oh, jadi banyak campuran ya Pak ya? Emang nggak bisa Pak kalau misalnya dikasih pakan pur jadi aja? Ya bisa sih, cuman dia istilahnya makanannya kan kurang. Ya, sedangkan nilai jumlah kolam kita nggak mencukupin. Kenapa dia nggak mencukupin? Karena dia ini kan kalau pur sampai 3-4 karung per satu harinya. Memangnya ada berapa bibit ikan Pak yang disebar per kolam? Macam-macam lah Mbak. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000, macam-macam dia. Dia nggak pukul rata, enggak. Oh, kan itu beda-beda ya Pak jumlahnya. Itu mempengaruhi nggak sih Pak jumlah itu untuk perkembangan ikan? Ya enggak juga sih Mbak. Terus kan tadi macam-macam tuh Pak ya bibit yang disebar. Nah, jumlah bibit yang disebar itu mempengaruhi pertumbuhan ikannya nggak sih Pak? Enggak juga sih. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena tergantung kita sendiri. Karena dia apa istilahnya, ikan itu setelah gede, kita pisah lagi Mbak. Kita pilih yang gedenya, kita pindahkan kolam. Jadi yang kecil masih tetap di situ. Oh, yang besar dipindahkan Ya. ke kolam lainnya ya Pak ya. Ini berapa aja sih Pak umur yang ada di kolam ini ikannya? Ada yang umur 4 bulan, ada yang umur 5 bulan, ada yang umur 3 hari. Oh, jadi memang berbeda-beda banget ya Pak ya. Terus berapa kali Pak itu diberi pakan? Biasanya sehari atau bagaimana Pak? Itu seharinya itu Mbak, dia 3 kali sehari. Oh, 3 kali sehari. Ya, pagi, siang, sore. dan sore. Ya. Tadi kan Bapak bilang pakannya ini dicampur sama onggok ya Pak ya? Onggok itu apa sih Pak? Onggok itu dari ampas singkong. Kalau Mbak kepengen tahu, yuk saya anterin tempatnya. Boleh, yuk. Lampung merupakan salah satu daerah produsen singkong secara nasional. Dan pada 2024 ini diproyeksikan produksi mencapai 7,5 juta ton dari lahan seluas 254.000 hektar. Sebagian besar singkong ini diproduksi untuk pemenuhan kebutuhan industri tapioka. Lampung Utara merupakan salah satu daerah sentra produksi singkong di Lampung. Limbah industri singkong kemudian dibeli petani untuk diolah kembali menjadi onggok. Onggok inilah yang kemudian dikenal sebagai pakan ternak yang memiliki kandungan karbohidrat sebagai sumber energi, nilai gizi, protein, lemak, dan air yang tinggi.
Pak? Ya, ini Mbak yang onggoknya. Nah, itu yang punyanya. Oh, Deh, warsi ku ngomong menikah deh. sana ya Pak ya? Ya, ya. Permisi Bapak, saya Viana. Bapak dengan siapa nih? Bapak Renaldi. Oke, Bapak Renaldi. Pak, Pak katanya onggok ini kan bisa jadi alternatif makanan ikan ya Pak? Itu benar Pak? Benar. Itu untuk di sini ini sering orang nyari untuk pakan ikan, pakan sapi. Oh, jadi nggak cuma ternak ikan aja ya Pak ya? Iya. Terus itu onggok ini sebenarnya apa sih Pak? Ampas singkong Oh, yang ampas dari pabrik. singkong, dari pabrik. Terus kenapa dia bau Pak? Ini karena kalau apa namanya limbah kan, dia campur dengan air. Oh iya. Jadi kalau dia sudah kering ya dia nggak bau lagi. Jadi kalau udah semakin kering, semakin nggak menimbulkan bau ya Pak Iya. ya? Terus cara pengolahan dari awal bisa nyampe jadi kayak onggok ini, itu gimana Pak? Itu kan singkong kan dibawa dari pabrik kan, Hmm. masuk pabrik, digiling, sisa ampas dari limbah singkong itu ya ini jadi onggok ini. Oh jadi sisa ampas itu digiling, langsung dibawa ke sini untuk dijemur nih Pak? Iya. Untuk dijemur ini biasanya berapa lama Pak? Sampai dia kering dan nggak menimbulkan bau? Sekitar seminggu. Oh seminggu. Oh. Bisa lebih lama Pak? Atau? Kalau musim hujan ya bisa setengah bulan. Oh bisa setengah bulan. Ini Iya. karena kemarau ya Pak ya? Iya. Jadi seminggu ini banyak yang beli Pak onggok ini? Banyak dari sekitar masyarakat sini sering beli. Oh kalau pengiriman keluar atau hanya di dalam sini aja penjualannya Pak? Untuk penjualannya bisa ke Jawa, Medan. Oh udah pernah ada yang order Order, onggok ini iya, gitu. ada. Itu biasanya dari mana Pak? Itu agen yang datang ke sini. Oh agen. Heeh. Agen dari luar kota? Enggak, agen kan udah ada yang kerjasama dengan orang sini kan untuk beli. Oh gitu. Untuk harganya Pak itu bagaimana? Kalau untuk di petani sekarang kan lagi ada ini penurunan onggok nih harga sekitar 750 per kilo. Itu naik atau turun? Atau stabil? Turun. Oh lagi turun. Biasanya Pak? Tadinya 900 900? Iya. Itu hitungannya per kilo ya Pak? per kilo. Oh per kilo. tonase. Untuk prospeknya sendiri, bisnis onggok ini prospeknya bagaimana Pak? Ya kalau untuk kedepannya ini untuk pakan ternak. Oh Heeh. bagus berarti prospeknya ya Pak Iya ya? bagus. Menjamin ya? Iya. Soalnya itu untuk kebutuhan kan. Untuk kebutuhan ya Pak ya. Terus kalau misalnya harga tadi kan kata Bapak Bapak terangkan kalau harganya onggok lagi turun ya Pak sekarang. Nah ini apa sih Pak dampaknya bagi petani onggok? Dampaknya kalau ada penurunan tipis Apa itu ini Pak? Penghasilan? penghasilannya tipis jadinya. Penghasilannya tipis. Terus untuk pemasukannya itu mempengaruhi nggak Pak kalau lagi turun harga? Ya berpengaruh. Tadinya bisa dapat 1 juta itu kurang. Untuk kendalanya sendiri onggok ini biasanya kenapa Pak? Kalau kendala musim hujan susah kering. Oh, iya ya karena dia dibutuhkan untuk pengeringan itu ya Pak ya. Iya. Jadi semakin musim hujan dan banyak kadar airnya semakin sulit untuk kering gitu Iya. ya Pak ya. Oh, jadi kalau misalnya musim hujan semakin sulit ya Pak karena kita butuh untuk pengeringan itu tadi yang membutuhkan kadar air tuh sedikit. Terus apa nih Pak harapan Bapak sebagai petani onggok? Ya kalau bisa harganya naik. Terus, Untuk Pak? petani bisa lancar lah. Itu aja. Gitu. Oke. Sebelum memulai budidaya ikan lele dan patin, Pak Helman menyiapkan kolamnya terlebih dahulu. Mempersiapkan kolam untuk tempat budidaya sangatlah penting, karena akan menunjang proses perawatan bibit, serta perkembangan bibit hingga masa panen. Apabila kolam tidak cukup baik, maka akan memungkinkan membawa penyakit, serta menyebabkan hasil panen tidak maksimal. Kolam bisa berbentuk tanah, terpal, semen, ember,
jaring apung, atau keramba. Kolam yang digunakan harus cukup besar agar ikan tidak kekurangan oksigen. Jika menggunakan media kolam terpal sebagai tempat budidaya ikan, perlu diperhatikan tata ruang, saluran air, kualitas air, suhu air, pH air, dan sebagainya. Pak Helman menggunakan kolam yang dilapisi plastik PE hitam dengan konstruksi semi permanen menggunakan dinding bambu dengan ukuran 3 x 10 meter. Menurut Pak Helman, modal budidaya ikan lele dan patin seperti yang dia lakukan lebih terjangkau. Persiapan selanjutnya adalah benih ikan. Kualitas benih yang baik sangat menentukan keberhasilan budidaya lele dan patin. Dengan ukuran kolam 3 x 10 meter, Pak Helman menebar bibit lele sebanyak 4.000 ekor. Sementara benih patin yang ditebar sebanyak 2.000 ekor. Dengan tebaran bibit sebanyak itu, panen yang dihasilkan mencapai 300 kg per kolam saat ikan lele berumur 3 bulan dengan bobot 1 kg berisi 12 ekor. Sementara bibit ikan patin yang ditebar mampu menghasilkan sekitar 500 kg per kolam saat dipanen usia 7 bulan dengan bobot 1 kg berisi 4 ekor. Menjaga kualitas air kolam juga menjadi perhatian Pak Helman. Pertumbuhan ikan lele dan nila akan terganggu jika kolam berbau tidak sedap, berlendir, dan berwarna putih keruh. Kondisi air kolam ikan yang tidak baik ini disebabkan oleh sisa pakan, bahan organik, racun, dan zat berbahaya lainnya yang mengendap di kolam. Kondisi tersebut akan menyebabkan stres dan mengurangi nafsu makan ikan. Akibatnya, tingkat kematian ikan pun akan tinggi dan hasil panen tidak maksimal. Inovasi lain yang dilakukan Pak Helman dalam usaha budidaya ikan dalam kolam adalah menyalurkan limbah air kolamnya untuk menyiram tanaman kacang tanah. Limbah air kolam ikan bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman karena mengandung nitrogen dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan nitrogen pada air kolam ikan dapat membantu pertumbuhan tanaman pada batang, cabang, dan daun. Sementara kandungan fosfornya dapat membantu merangsang pertumbuhan akar tanaman, khususnya akar benih atau tanaman muda. Sebagai pembudidaya milenial, Pak Helman menyelaraskan usahanya dengan kemajuan teknologi saat ini.
Salah satunya untuk melakukan pengawasan aktivitas sekitar kolam, terutama pada malam hari. Pak Helman memanfaatkan CCTV. Meskipun dilakukan dalam skala rumahan, namun budidaya ikan dalam kolam tetap bisa memberikan hasil yang optimal selama pengelolaannya baik. Salah satu upaya pengelolaan yang bisa dilakukan adalah memberi sistem keamanan yang efektif di area budidaya tersebut. Adanya kamera CCTV bisa memberi kemudahan untuk mengawasi area budidaya. Jadi Pak Helman dan Pak Saidi tidak perlu berkeliling lagi atau tidak perlu standby di lokasi budidaya selama 24 jam. Kamera CCTV yang dipasang di area budidaya ikan juga bisa membantu menurunkan risiko berbagai jenis insiden. Nah, beginilah Mbak cara saya mengawasi kolam saya melalui CCTV. Oh, CCTV, Pak. Iya, Kenapa sih Pak harus pakai CCTV untuk mengawasi kolam? iya, karena yang pasti saya sibuk Mbak, Senin sampai Jumat saya kan kerja. Jadi saya untuk memantau penjaga kolam. Lebih praktis ya Pak? Iya, kemudian pas malam hari kita untuk menjaga keamanan kolam. Karena kan kita nggak stay 24 jam ya Pak ya? Benar. Ngomong-ngomong Pak, ikan di dalam kolam ini ada penyakit gak sih Pak? Iya, ada penyakit biasanya jamur. Jamur itu biasanya ada karena perubahan cuaca ekstrim. Penyakitnya sama Pak antara ikan lele dan ikan patin? Iya, kurang lebih sama. Oh, itu bagaimana Pak cara untuk mengatasinya? Cara penanggulangan jamur pada ikan ya biasanya kita menggunakan obat jamur. Itu nanti kita semprot pakai tank semprot Oh, ke merata kolam, di masing-masing kolam? kolam itu. Dan, Semprot ya Pak ya? Iya, disemprot. Lalu Pak, selain penyakit, ada kendala lain nggak sih Pak? Kendala lain sepertinya nggak ada ya Mbak. Lalu bagaimana Pak pemasaran ikan sendiri? Pemasaran sangat baik, khususnya lele bahkan kita kewalahan untuk mencukupi permintaan pasar. Karena banyak peminatnya ya Pak Iya, ya? banyak peminatnya Lah, lele. Itu biasanya kemana Pak? Apakah konsumen yang datang atau Bapak yang memasarkan? Biasanya konsumen yang datang, pengepul. Oh, pengepul. Iya. Sekali panen biasanya berapa banyak Pak? Untuk kolam lele yang tebarannya isi 6.000, biasanya kita mendapatkan hasil yaitu 500 kilo. 500 kilo. Iya. Sedangkan patin yang ukuran kolamnya diisi sebanyak 3.000, kita bisa mendapat 1 ton. Gitu. Iya. Itu berapa Pak omsetnya? Ya, kalau untuk omset lele dikali 19.000, sama juga patin dikali 19.000. Sudah lumayan. Lumayan kan? ya Pak ya? Iya. Jadi emang lumayan ya Pak ya untuk omset itu sendiri. Boleh dong Pak dikasih tips gimana sih Pak supaya sukses membudidaya ikan tawar, terutama ikan lele dan ikan patin? Ya, untuk ikan lele dan ikan patin itu sangat tergantung pada air Mbak. Pada air ya, Jadi Pak ya? yang pertama harus kita upayakan adanya air. Untuk sebesar ini ya, sebesar 22 kolam ini kita harus pengebor air sendiri. Jadi tidak bisa mengandalkan air sumur. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Jadi yang paling terpenting dari suksesnya membudidaya ikan itu dari air ya Pak? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Pak atas tipsnya ya Pak ya. Salah satu kunci sukses dalam berinovasi adalah memanfaatkan hasil produksi dan membuat aktivitas pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi yang paling penting adalah niat mau maju dan berusaha. Semangat untuk para petani Lampung!